Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Eji Bayu. Di video kali ini, saya akan membawakan sebuah kisah yang penuh misteri dan ketegangan. Karya penulis cerita horor bernama Putri Mimpi. Cerita ini berjudul Misteri Desa Tanpa Suara Azan. Untuk kalian yang suka membaca ceritanya, linknya ada di deskripsi video ini. Desa Kenongko, sebuah desa yang terletak di pegunungan Mentilung, tampak seperti desa lainnya di daerah tersebut. Namun, ada satu hal yang membuat desa ini berbeda. Tidak pernah terdengar suara azan dari masjidnya. Suatu hari, seorang perempuan muda bernama Wuri Sukmayani memutuskan untuk kembali ke desa ini setelah 8 tahun tinggal di kota. Bagaimana kisah selengkapnya? Jangan kemana-mana, tetap di Mata Goib. Desa Kenongko masih jauh ya? Seorang perempuan muda berusia sekitar 25 terdengar bersaing dengan deru angkutan desa yang sedang menuju di jalan desa yang terletak di pegunungan Mentilung. Perempuan itu bernama Wuri Sukmayani. Masih sekitar 1 kilo lagi, Mbak. Sang kernet menjawab pertanyaannya. Mbaknya mau turun di sana? Seorang ibu-ibu parubaya yang duduk persis di sebelah Wuri bertanya dengan wajah keheranan. Iya, Bu. Wuri menjawab singkat dengan sedikit senyuman mengulas di bibirnya. Asli orang sana? Si ibu kembali bertanya. Iya, cuma sudah hampir 8 tahun baru mau pulang sekarang. Baru selesai sekolah sambil mondok di kota, Bu. Ujar Wuri sekaligus menerangkan alasan kenapa baru pulang. Oh, pantas berani hendak masuk desa itu. Si ibu bergumam, tetapi Wuri mendengarnya. Kenapa, Bu? Ah, tidak apa-apa. Mbaknya sendirian ke desa Kenongko? Iya, Pak. Sang kernet kembali bertanya setelah beberapa saat tidak ada percakapan di antara para penumpang. Mbaknya hebat. Mbaknya pasti punya ilmu linuwih sampai berani ke sana sendirian. Perempuan pula. Sang kernet memuji tulus. Mungkin karena melihat penampilan Wuri yang tenang, sopan dan berwibawa, tampilan luar Wuri yang mengenakan jilbab instan hitam berukuran lebar, dipadukan atasan tunik berwarna abu-abu tua dan bawahan berupa kulot berwarna hitam, menambah kesan percaya diri Wuri. Wuri tak menyahut ucapan sang kernet. Dia hanya tersenyum kecil. Dalam benaknya dia heran kenapa orang-orang dalam angkutan desa ini bersikap aneh. Bukannya desa Kenongko yang diingat Wuri sama saja seperti desa lain di pegunungan Mentilung. Apanya yang membuat mereka heran Wuri berani ke sana sendirian? Wuri tak ambil pusing dengan tatapan penumpang angkot lainnya. Dia memilih fokus berzikir. Kiri. Suara kernet membuat angkutan desa yang ditumpangi Wuri berhenti. Mbak, sudah sampai. Ini jalan menuju desa Kenongko. Sang kernet memberitahu Wuri. Wuri segera turun. Punggungnya menggendong tas ransel, sedang tangan kirinya menjinjing kardus ukuran sedang. Sang kernet mengembalikan satu tas lagi ukuran agak besar yang diletakkan di tengah angkot agak ke belakang. Setelah semua barangnya turun, Wuri segera membayar ongkos naik angkutan desanya.
Angkutan itu kemudian melanjutkan perjalanannya. Dengan susah payah, Wuri membawa barang-barangnya. Tangan kanan menjinjing tas yang berisi pakaian dan tangan kirinya membawa kardus berisi oleh-oleh. Dia harus berjalan kurang lebih setengah kilometer untuk sampai tempat yang dia tuju. Tempatnya yaitu rumah orang tuanya. Ada rasa takut di hati Wuri saat harus melintasi hutan jati sendirian. Dulunya, hutan jatinya masih sedang dalam penanaman saat dia pergi. Sekarang, pohon-pohonnya sudah tinggi dan membuat suasana teduh sekaligus agak gelap di bawahnya. Wuri beberapa kali berhenti. Dia agak heran melihat perubahan jalan desanya kini. Jalannya sudah dikeraskan, bukan aspal tetapi batu-batu kecil yang ditata rapi, dan menjelang masuk desa, Wuri menjumpai sebuah gapura selamat datang yang sangat megah dengan ukiran gambar naga dengan kepala yang besar dan aksara Jawa Hanacaraka. Wuri berhenti mengamati ukiran itu. Perlahan dibacanya tulisan yang menghiasi. Meskipun sudah lama tak mempraktekkan membaca aksara Jawa, tetapi Wuri masih mampu untuk sekedar membaca tulisan pendek itu. Tulisan berbentuk melengkung itu berbunyi, "Selamat datang di Desa Kenongko." Di awal dan akhir kata ada sebuah lambang berupa kepala naga kecil dengan mulut menganga, serupa dengan ukiran pada tiang gapura. Hanya saja ukiran pada tiang gapura, naganya berwujud utuh dari kepala sampai ekor. Wuri bergidik melihatnya. Ukiran itu sangat hidup. Dulu tidak ada gapura itu penanda masuk Desa Kenongko, hanya sebuah tugu kecil. Wuri hampir mencapai gapura ketika tiba-tiba muncul sosok orang berpenampilan layaknya ODGJ. ODGJ itu menghadang jalannya Wuri. Rambutnya gembel, wajahnya dipenuhi jambang dan kumis yang tidak terawat, pakaiannya compang-camping, dan orang itu memegang sebuah tali dengan panjang kurang lebih 1 meter yang ujungnya mengikat sebuah batu berukuran sekitar 1 kepalan tangan orang dewasa. Tali berujung batu tersebut digerakkan ke sana kemari tak tentu arah. Kalau terkena, pastilah sangat menyakitkan. Wuri berhenti, hatinya takut jika tiba-tiba orang itu menyerangnya. Pandangannya berkeliling mencari siapapun yang mungkin bisa menolong, namun tak ada siapapun di sekitarnya. Maaf Pak, permisi, saya mau lewat. Wuri mencoba berkomunikasi dengan orang itu. Orang itu ternyata membalas dengan menatapnya tajam. Saya mau lewat, tolong jangan ganggu saya. Saya mau berkunjung ke Desa Kenongko. Wuri memberanikan diri menyampaikan tujuannya datang. Jangan lewat sini. Carilah jalan lain. Tak seorang pun boleh lewat sini. Orang itu ternyata bisa bicara dan menjawab ucapan Wuri dengan suara berat. Tangannya menunjuk ke arah jalan setapak yang membelah hutan jati yang rumputnya sudah tinggi, pertanda jarang dilewati. Nyali Wuri menciut dan memilih menuruti kemauan orang itu dengan masuk Desa Kenongko tanpa lewat jalan utama. Sepanjang jalan, pikirannya tak henti memikirkan orang berpenampilan seperti ODGJ tadi. Wajahnya seperti tidak asing bagi Wuri.
Jalan setapak yang dilalui Wuri melintasi rumah orang tua Wuri bagian belakang. Sebenarnya lebih dekat, hanya saja kondisi jalan yang jarang dilewati orang membuat jalan setapak tersebut ditumbuhi rumput dengan ketinggian sekitar 30 cm dan menyulitkan Wuri untuk melangkah. Akhirnya Wuri sampai juga di halaman belakang rumah orang tuanya. Langkah Wuri seketika berhenti. Rumah orang tuanya tampak seperti tak berpenghuni. Rumput liar tumbuh di beberapa bagian, seperti bagian teras belakang. Wuri meletakkan barang bawaannya, kemudian berkeliling mengitari rumah itu. Kini Wuri berada di depan rumah. Kondisinya lebih parah. Beberapa genteng tampak jatuh di lantai teras. Wuri berjalan, mendekat, dan mencoba mengucap salam. Tapi hasilnya nihil. Tak ada sahutan dari dalam rumah sama sekali. Dia kemudian mengintip lewat jendela. Sekalipun ada tirainya yang menghalangi, Wuri masih bisa melihat isi rumah melalui celah tirai yang tersibak. Barang-barangnya masih sama seperti 8 tahun silam. Hanya saja lantainya sangat kotor dan dindingnya dipenuhi rumah laba-laba. Wuri mencoba membuka pintunya, ternyata terkunci. Wuri akhirnya memilih pergi dan kembali ke tempat dia menaruh barang bawaannya. Hatinya berkecamuk dan menyimpan banyak pertanyaan. Kemana bapak dan ibu ya? Kenapa rumah ini kosong seperti tidak ditinggali? Padahal selama ini hampir tiap bulan saya mengirim surat dari pondok dan selalu dibalas. Lalu siapa yang membalas ya? Kata Wuri. Wuri mengangkat barang bawaannya dan berjalan ke arah rumah di samping rumah orang tuanya yang berjarak kurang lebih 100 meter. Rumah itu adalah rumah Pak De dan Budenya. Kondisinya berbanding terbalik dengan rumah kedua orang tuanya. Rumah Pak De dan Budenya tampak lebih bagus dari terakhir Wuri melihatnya. Halamannya yang sangat luas, bersih dan rapi. Pohon mangga yang dulu sering Wuri panjat kini sudah besar dan tinggi, membuat suasana teduh dan sejuk. Wuri memasuki teras rumah besar itu dan mengetuk pintunya. Assalamualaikum Pak De, Bude. Iya, sebentar, Sahut seseorang dari dalam rumah. Terdengar suara langkah kaki menuju pintu. Pintu terbuka, seorang perempuan parubaya muncul dari dalam. Orang itu terbelalak menatap Wuri. Wuri, kamu kah itu dok? Iya Bude, ini Wuri. Budenya Wuri yang bernama Sumi itu memeluk Wuri. Sesekali wajahnya menatap Wuri untuk memastikan bahwa penglihatannya tidak salah. Sosok di depannya itu benar-benar Wuri keponakannya yang sudah sangat lama tidak pulang. Bude Sumi melepas pelukannya dan mengajak Wuri masuk ke rumah. Wuri disuruh budenya duduk di salah satu kursi yang terletak di ruang tamu. Budenya kemudian masuk ke dalam, mengambil minuman dan kue untuk Wuri. Saat sendirian, Wuri memperhatikan sekeliling ruang tamu Bude Sumi. Bentuknya masih sama, tetapi perabotannya sudah banyak yang berubah, termasuk kursi yang didudukinya. Sandarannya berupa ukiran seperti
yang dia lihat di gapura masuk desa tadi. Kapan kamu datang, Bu? Pertanyaan Bude Sumi membuat Wuri lupa soal ukiran naga. Iya, Bude. Kapan kamu datang? Bude Sumi mengulang pertanyaannya. Tangannya meletakkan nampan berisi 2 cangkir teh hangat dan 1 toples roti panggang. Baru saja, Bude. Oh iya, apa ayah sama ibu pindah? Kok rumahnya sepi kayak nggak ditempati, Bude? Loh, bukannya ayah dan ibumu menyusul kamu ke pondok? Tidak ada, Bude. Sudah hampir 3 tahun Wuri tidak dijenguk sama sekali. Masa sih, Dok? Iya, Bude. Wuri tidak bohong. Makanya Wuri pulang mau melihat keadaan ayah sama ibu. Kalau surat sih hampir tiap 2 bulan sekali ayah dan ibu mengirimnya untuk Wuri. Tapi isinya ya cuma kabar biasa. Tidak ada yang penting apapun termasuk pindah rumah. Bude Sumi semakin heran dengan jawaban Wuri. Kini dia pindah duduk di samping Wuri. Wuri, beberapa tahun yang lalu ada sebuah mobil pick up yang menjemput ayah sama ibumu. Pas Bude tanya mau kemana, kata kernetnya mereka dicarter sama ayah dan ibu kamu untuk pindahan. Ayah dan ibu kamu mau pindah di sebuah pondok tempat kamu menuntut ilmu gitu, Dok. Tapi kok ayah sama ibu tidak cerita apa-apa di surat yang mereka kirim. Lagi pula kalau memang pindah kan dekat dengan pondokan Wuri. Kenapa ayah sama ibu tidak pernah menengok Wuri di pondok? Selama Wuri mondok baru 2 kali ayah sama ibu menengok. Pertama pas mengantar aku pondok, dan yang kedua pas aku sakit. Kira-kira 2 tahun setelah ditengok yang pertama. Setelah itu ayah dan ibu tidak pernah lagi datang. Sama ibu hanya suratnya saja yang selalu datang. Wuri bercerita panjang lebar. Bude Sumi mendengarkan dengan penuh keheranan. Terus mereka kemana, Bude? Wuri kembali bicara. Kini dia menanyakan keberadaan ayah dan ibunya. Bude juga tidak tahu, Dok. Terus Wuri gimana, Bude? Wuri tampak kebingungan dengan kenyataan yang dihadapinya. Ayah dan ibunya sama sekali tidak punya saudara selain Bude Sumi. Bude Sumi sendiri merupakan kakak dari ibunya Wuri. Wuri kini mulai tersisak kecil. Harapannya bisa bertemu dengan orang tuanya jauh panggang daripada asap. Sudah, Dok, jangan nangis. Kamu boleh tinggal di sini sesuka hatimu sampai keberadaan ayah dan ibumu diketahui. Nanti kita pikirkan bersama apa jalan keluarnya. Kita tunggu Pak Demu deh. Bude Sumi mendekap Wuri di dadanya. Tangannya mengelus pucuk kepala Wuri yang tertutup kerudung. Wuri sedikit tenang, diperlakukan begitu baik oleh budenya itu. Sekarang kamu bawa barangmu ke kamar itu, istirahatlah. Kamu pasti lelah kan? Bude Sumi berkata lagi. Tangannya menunjuk sebuah kamar yang berada di samping ruang tamu. Wuri menurut. Dia keluar untuk mengambil barang-barangnya dan membawanya masuk ke kamar. Dia kemudian menutup pintunya. Selanjutnya, dia membaringkan diri di ranjang yang kepala ranjangnya berhias ukiran naga. Terima kasih sudah menonton video part 1 ini. Kelanjutan part 2 akan tayang minggu depan. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan cerita-cerita selam lainnya. Rasakan ketakutan yang mencekam karena sesuatu yang mengerikan sedang menunggumu di balik sudut gelap. Hanya di
mata goib. Di tengah malam aku terjaga, mencari bayangmu dalam gelap gulita. Di sudut dunia yang tak terlihat, mata goib menuntunku melawan rasa takut. Mata goib bawa aku terbang, menembus batas hingga ke alam gaib. Mata goib pimpin jalanku, menemukan cahaya dalam kegelapan. Langkah kakiku berat dan tertatih, tapi hatiku kuat, takkan pernah menyerah. Dalam bayangan aku melihatmu, mata goib mengungkapkan segala yang tersembunyi. Mata goib bawa aku terbang, menembus batas hingga ke alam gaib. Mata goib pimpin jalanku, menemukan cahaya dalam kegelapan. Itu hembusan nafas yang aku hirup, aku rasakan kehadiranmu yang abadi. Dalam detak jantung yang bergetar cepat, kita bersatu meski dalam dimensi berbeda. Aku